kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Tentu idealnya semua tidak macet kan. Jadi kalau dipilih tidak macet semua, ya pasti mau. Tapi kalau bisa gimana? Ya pilih setengah macet lah. Seperti itu. Hasil evaluasinya Pak? Belum dapat laporan kita. Ya. Pak, soal penggusuran waduk itu katanya Bapak melaporkan salah satu warga ke polisi, Pak. Itu kenapa? Pemiliknya. Iya. Kayaknya dia memang yang dudukin tanah orang. Ya harus kita laporkan kalau dia nggak mau pergi. Tapi warga meminta Pemprov untuk mengganti rugi, gimana Pak? Itu tadi, kalau gitu kenapa Anda tidak ngajak si ramai-ramai dudukin balai kota? Kita minta ganti rugi saja, boleh kan? Tapi apakah pemerintah akan mengganti rugi rumah mereka? Itu tadi kalau ganti rugi seluruh Monas, seluruh Bundaran HI dudukin orang. Orang salah gimana ganti rugi? Kita cuma mau minta Anda masuk ke rumah susun, Anda tidak mau ya sudah. Berarti tidak akan ada ganti rugi? Kalau ada ganti rugi, rusak nih negara. Kalau saya ngerampok bank, ketangkap nih, ngerampok bank nih, terus melanggar HAM saya dong, penjarain saya bisa hidup enak, masa kurung saya 1x2 meter? Gimana tuh logikanya? Anda melanggar itu tanah negara, itu saya sampaikan kepada Anda, harus digusur. Yang kita jadikan yang sebelah kanan tidak digusur sampai rumah susun siap, karena sebagian mau tinggal dekat situ, yang dekat pompa airnya. Tapi yang sisi barat sampai selatan kita kan bersihkan, kita sampaikan dari kemarin-kemarin. Dia aja ngeyel, itu Kompas melaporkan apa saya baca di online, itu orang-orang itu dibayar untuk tinggal di situ. Supaya ada anak-anak, ada ibu-ibu. Justru kalau Komnas HAM, yang harus dipenjara tuh orang yang memanfaatkan anak-anak ibu-ibu untuk jualan begitu. Tapi katanya tidak ada pemberitahuan sebelumnya Pak, kalau itu akan digusur. Nggak ada pemberitahuan nenek dia. Untuk kita stop aja, nggak usah tanya lagi, masih yang lain waktu saya habis. Kasih tahu nenek dia. Kalau nggak ada pemberitahuan surat begitu banyak. Pak, DRT Kampung Melayu Tanah Abang kapan dicobakan Pak? Saya belum dapat laporan, tapi kata itu pasti dalam minggu, tunggu 2 minggu, 3 minggu. Pak, tentang wacana pencabutan subsidi sudah ada Pak, sudah ada itu Pak. Kami Senin akan koordinasi dengan UKP 4. Dengan UKP 4, apa kelebihannya? Jadi kita jangan pengertian mencabut subsidi mengganggu undang-undang APBN, bukan. Yang kami maksud cabut subsidi itu menghilangkan suplai BBM subsidi ke tengah-tengah DKI. Kalau menghilangkan subsidi itu urusan pusat, urusan DPR. Kalau DPR sudah menetapkan subsidi sekian triliun, kami nggak bisa ubah. Itu urusan pemerintah. Tapi yang kami lakukan ini ada efeknya apa? Kalau orang pada ngisi minyak subsidi di luar DKI, otomatis kemacetan juga berkurang. Masih seperti itu kan? Nah ini yang kita lakukan. Karena apa? Ini juga dalam rangka soal mobil murah. Dulu Menteri Industri masih ngomong kan, perindustrian kan, mobil presiden tuh ngomong mobil murah tuh jualnya di luar Jakarta. Faktanya kan di Jakarta semua tuh mobil murah. Terus mobil murah tidak akan pakai BBM premium subsidi. Tapi nyatanya Pertamina mengeluarkan RFID. Jadi artinya mau mobil murah, mau mobil mewah, kalau ada RFID, Anda berhak pakai BBM subsidi. Dan tiap tahun 1,2 juta sekian mobil masuk. Kendaraan roda 2. Jadi Pak maunya Pak Gubernur, bagaimana mengatasi macet, mobil-mobil pribadi itu tidak boleh mengisi BBM subsidi. Dan akibatnya tentu nanti mungkin akan jadi silpa. Akan jadi sisa lebih penggunaan anggaran. Nah kalau silpa nanti di APBN perubahan atau APBN tahun 2015 kita bisa memanfaatkan uang yang subsidi BBM ini ke yang lebih berguna. Karena subsidi BBM ini ibarat seperti orang usus buntu. Kalau tidak dioperasi, 1 hari akan meletus juga. Dikasih panadol melulu.
Nanti kalau minyak naik terus, lifting minyak kita kurang, US dollar naik terus, itu udah 12.000 loh. Banyak orang masih tidak sadar. Mau meledak apa bangsa ini, APBN-nya mau habis untuk subsidi. Makanya Pak Gubernur ingin Jakarta jadi model gitu loh. Kalau jadi model ini, lebih kurangnya seperti apa, akan membuat daerah lain ikut. Pak, mau dibikin jumlah pembatasan kendaraan nggak Pak? Pembatasan kendaraan kita tidak mau batasi, kita hanya mau batasi jalan. Ya misalnya Anda ngisinya di luar Jakarta, BBM, nggak apa-apa. Begitu masuk Anda kena bayar IRP. Terus kalau untuk yang taman kota kemarin baru diresmikan, itu area restricted kan Pak, di bawah jembatan tol. Itu bagaimana Pak? Safety-nya Pak? Safety-nya untuk anak-anak. Saya kira itu sudah diatur lah dari mereka. Pasti udah ada hitungannya. Pak, kalau rencana pencabutan subsidi BBM ini apakah akan berpengaruh pada penekanan emisi karbon? Oh pasti, karena kan imbal itu juga salah satu lingkungan. Begitu BBM subsidi tidak ada di sini, maka kita nanti akan mulai batasi kendaraan aja, kendaraan yang masuk harus bayar pas, gitu aja. Oh, Ya. kalau dengan dari SDM sendiri terhadap suplai yang tadi dipotong DKI itu udah ada pembicaranya sampai sejauh mana Pak? Kita baru bicara lebih detail lagi nanti dengan UKP 4 dengan tim. Senin saya akan rapat. Senin ini rapat jam 2. Angkutan umum dikecualikan Pak? Ya, makanya kami sebetulnya menyayangkan program RFID-nya Pertamina itu harusnya itu bukan untuk mobil pribadi, tapi untuk angkutan umum, untuk truk-truk, bukan mobil pribadi. Kalau mobil pribadi tambah macet, itu Pak Gubernur protes sebetulnya gitu loh, waktu mobil-mobil murah itu loh. Ya, kalau soal kelebihan subsidi mau kemana bukan urusan kami lah, urusan pemerintah pusat dengan DPR RI. Oh, berarti angkutan umum masih bisa pakai Motor juga masih bisa. Cuma kalau motor memang kami akan buat begitu bus gratis, jalur bus gratis double deck yang tingkat itu jalan, motor nggak boleh masuk ke situ. Karena sekarang kan orang naik motor karena terpaksa kan. Motor lebih aman, lebih nyaman. Perempuan pun naik motor. Daripada terjadi pelecehan di bus nggak baik. Nah, memang salah kami tidak pernah menyediakan bus yang baik. Jadi kalau kita sudah sediakan bus yang baik, bisa sesuai standar pelayanan minimum, tiap 7 menit 10 menit. Tentu orang akan naik bus, kami akan larang karena kecelakaan motor 3-5 orang per hari meninggal. Penggunaan busway digratisin semua nggak Pak? Kalau kita bisa capai 100 triliun, bisa gratisan semua. APBD 100 triliun? Ya, kita bisa mendekati itu. Mudah-mudahan 2016-2017 kita bisa mencapai 100 triliun APBD. Nah, kita lagi hitung. Kalau bisa capai 100 triliun, mungkin seluruh DKI bus-bus itu kita bayar per kilometer. Kalau New Metro Mini itu kapan Pak direalisasikan Pak? Yang mana? New Metro Mini. New Metro Mini tergantung investor. Kami sih tidak beli. Berapa banyak Pak? Kita akan beli 3.000. Dan itu nantinya akan menggantikan seluruh Metro Mini yang lama? Kita pengen swasta lakukan sendiri. Kalau dia tidak mau, pasti kita akan masuk ke perumahan. Jadi sekarang persoalan utama, hampir semua perumahan-perumahan menengah ke atas di Jakarta, semua orang punya mobil. Dia pengen naik bus, kebiasaan keluar dari rumah sedikit udah naik bus. Dia pengennya dari mall langsung naik bus. Nah, makanya kita mesti masuk ke situ. Nanti metro-metro mini yang ada, Kopaja akan lebih masuk ke perumahan-perumahan dan mereka lebih untung. Karena ngantar orang jauh dekat kan 6.000. Dia cuma dekat saja, asal di drop di Transjakarta sudah gratis seperti sekarang. Nanti bus-bus luar kota juga sama, dia boleh pakai. Mudah-mudahan Menhub bisa setuju, dia boleh pakai bahu jalan. Jadi tadi seperti pejabat presiden lewat gitu kan. Jadi kalau bahu lagi macet, bahu jalan dikosongkan untuk bus yang lewat. Baik parpol dikawal. Sehingga orang-orang dari luar kota kan suka naik bus dan dia turun di mana. Dia bisa kalau dia desainnya seperti Transjakarta, dia boleh turunkan di halte Transjakarta gratis. Atau diturunkan di mall-mall. Kalau dia turunkan di mall-mall, maka orang naik mall tinggal naik bus tingkat yang gratis. Nah itu konsep seperti itu. Kalau tidak 2014 akan deadlock. Betul-betul akan mampet ini. Belum lagi kita mau bangun MRT kan. Nah belum lagi kita mau bangun jalan layang untuk busway. Ada 3 lagi koridor yang belum selesai. Dan itu semua layang. Nah ini pasti lebih macet. Makanya kami sekarang lagi berusaha menyingkirkan semua rumah-rumah liar yang menempati inspeksi sungai. Apakah itu melanggar pemberitahuan? Tidak bisa, Anda dudukin sungai. Sungai tidak bisa dibersihkan. Gimana mau bersihkan? Nah kita mau sikat. Ini kan dari perapatan Raden Saleh tembus ke Senen. Perapatan itu sudah jelas kan. Nah itu ada model kita lakukan pasar ikan. Ini juga kita lakukan. Selain sungai bisa kita keruk, normalisasi, kita juga mendapatkan jalur alternatif. Itu 2 mobil itu satu jalur itu 7,5 meter. Nah apakah kita melanggar? Mereka kita bongkar? Ya tidak, dia salah. Nah, harus bongkar. Di Jakarta ini persoalan itu udah lama salah, yang salah merasa benar. Nah misalnya contoh, kita lagi mau membeli tanah Pantai Indah Kapuk, kira-kira 35 sampai 50 hektar.
untuk supaya Kali Angke, supaya banjir di Grogol, Jelambar dan Mogot bisa diatasi. Karena kalau Kali Angke dia meluap, kita pasang pompa, nah mungkin kapasitas berapa besar. Nah, Anda butuh waduk untuk nampung. Karena tanah kita di bawah muka laut. Nah, tanah ini mana? Tanah ini komersial nih, untuk ruko nih. Mahal, nggak apa-apa, kita harus beli. Kita harus beli ini untuk kita jadikan waduk, baru bisa pasang pompa. Nah, konsepnya seperti itu. Ya, kita lagi berpikir juga, sodetan yang dilakukan pemerintah pusat dari Ciliwung ke BKT, Kanal Banjir Timur itu hanya 50 kubik per detik. Padahal kita hitung harusnya dia bisa pindahkan 200 kubik per detik. Nah, makanya kita lagi mau bikin satu box satu box kayak gorong-gorong gitu dari Casablanca tembus ke BKT. Itu kira-kira 6 kali 5 meter boxnya. Nah, itu untuk bisa membagikan air dari Ciliwung 200 kubik per detik. Dan kemarin waktu banjir kita besar, Cisadane juga kering. Cisadane kering. Nah, sekarang bagaimana teorinya kita meminimalisasi Sungai Ciliwung, debit airnya, kita bagikan ke BKT dan Kanal Banjir Timur ya, BKT dan ke Cisadane. Jadi Cisadane jangan kelebihan juga, nanti orang Tangerang banjir marah-marah mereka. Nah, ini mesti diatur. Karena kanal yang terbaik yang DKI punya adalah Kanal Banjir Timur, yang kita kenal sebagai BKT itu. Nah, inspeksi semua bagus. Kalau itu bisa dilakukan, itu dia bisa jadi sebuah waterway. Jadi orang nanti keluar dari Jalan Raya Bekasi, mau ke Marunda, mau ke Tanjung Priuk, mau terjadi pergudangan, dia nggak lewat darat lagi, dia bisa naik perahu dan kapal penumpang. Keluarga ada Malik balik lagi ke Rio gitu loh Pak. Kita patokannya silakan Anda tuntut. Kalau Anda nggak punya berkasnya jelas kok. Mereka mengklaim bahwa mereka punya sertifikat tahun 61 udah beli. Itu silakan aja, kita udah lihat ada perjanjiannya. Kalau dia punya sertifikat itu tahun 61, dia kenapa masih minjem sama DKI lagi? Logika itu aja. Kalau Anda punya sertifikat 61, kenapa Anda ngajukan surat minjem sama DKI mau membangun rumah sakit kira-kira gitu loh? Itu kan udah ngomongan kosong. Udahlah, gak usah berdebat, ke pengadilan aja lah. Capek kalau bener gue bayar gitu aja. Pusing amat. Ya. Selama tahun terakhir ini yang menurut versi Bapak yang udah tercapai apa aja Pak? Apanya? Dari job desk yang telah direncanakan. Ya cukup lumayan lah. Soal perumahan udah lebih stabil. Soal pasar-pasar rakyat sudah jalan. Soal lalu lintas juga sudah. Normalisasi sungai waduk juga sudah. Indikatornya itu dari... Hanya memang belum semua, tapi sudah di perjalanan ini. Berapa persen kira-kira Pak? Ya kalau untuk normalisasi sungai waduk paling 20%. Total dari semua perjalanannya Pak? Masih jauh lah, 1 tahun 5. Kita butuh 10 tahun ini sebetulnya. Target utamanya apa Pak? Target utama tidak ada kawasan kumuh. Dan tidak ada banjir, tidak ada macet. Itu target utamanya? Iya, makanya kita mesti keroyok bareng-bareng. Resolusinya untuk kapan itu? Resolusi untuk tahun berapa itu? Kita harap sebelum kami tinggalkan itu sudah kelihatan. Termasuk target APBD 100 triliun. Kalau udah lumayan kan, kita masuk 49, ini sudah capai 70 sudah. Kita cuma 69,5. Dan target kita dengan e-katalog udah tercapai. Pembelian barang dengan e-katalog udah mulai. Nanti tinggal konstruksi yang belum. Bahan konstruksi sudah. Kita ingin nanti bangun rumah, bangun rusun pun semua e-katalog. Sehingga ada orang kebakaran di kampung, langsung dengan uang langsung bangunin. Kalau tidak, nanti dia bangun lagi yang jelek. Nah ini udah baik menurut kami gitu loh. Jadi saya pikir langkah demi langkah ini terus e-budgeting, e-musrenbang. Tahun ini juga tahun depan udah mulai berlaku sistem itu. Sehingga saya bisa mengunci dengan baik. Pembatasan narik cash juga sudah berlaku di Bank DKI. Tidak boleh lebih dari 100 juta. Ini tahun depan mungkin saya akan tekan 50 atau 20 juta. Dan semua pegawai honorer tidak honorer harus terima punya rekening bank. Jadi tidak ada lagi ada oknum pejabat tulisnya UMP kepada tukang sapu, terimanya setengah UMP. Macam-macam. Karena dia sunat langsung. Dia udah transfer nggak bisa lagi. Nah ini udah mulai mengarah. Kami pikir tahun depan semua transfer dengan rekening bank. Itu sudah seperti itu. Ya, semua seperti itu. Tadi pagi saya sudah ngomong sama Pak Unu. Saya tidak mau lagi bayar orang termasuk PU, bayar mereka itu pakai uang cash. Karena semua orang ngerti ATM. Ini Jakarta bukan di kampung saya. Ini semua pelosok ada ATM. Dan ATM di Indonesia semua bank bisa tarik duit sekarang. Jadi dia harus pakai e-money. Ya. Pak siap jadi dapat soalnya. Pak siap jadi dalam Kemsek, makanya ini kita udah temukan dugaannya begini. Itu mereka latihan soal hanya untuk kepala sekolah yang lama. Jadi bayangkan soalnya diacak-acak juga nggak ada guna. Mereka belajar latihan soal. Terus waktu mau interview, yang boleh masuk ke tahap interview yang lolos angkanya.
Jadi memang ada niat mempertahankan kepala sekolah yang lama. Nah sekarang kita lagi cari kenapa kepala sekolah yang lama bisa dipertahankan. Apakah ada komisi pembelian buku? Apakah ada permainan uang-uang di dalam sekolah? Nah kalau ketemu itu kita akan pasti ganti. Tapi kita bersyukur kok kepala dinas sudah nyatakan siap diganti kan. Ya udah bagus kita ganti. Soal Bang DKI Belum Bang DKI dia udah capai target. Waktu pertama kali saya masuk ke sini saya minta dia capai bisa keuntungan 700 miliar. Dia udah lewatin. Dan tahun depan kita akan minta dia keuntungan sebelum pajak 1 triliun. Sudah tercapai. Jadi Bang DKI sangat baik. Indikatornya selain laba. Selain laba juga dia bisa buka cabang dan sistem. Sekarang Bank DKI sudah punya cash management system. Saya bisa kontrol seluruh rekening yang di DKI itu di dalam komputer saya. Kan ada yang bilang Pak APBD DKI tinggi, dikelola Bank DKI semua, pantas saja labanya besar gitu Pak. Enggak. Banyak bukan karena itu kok. Dulu juga rugi. APBD tinggi. Jadi nggak ada hubungan juga sebetulnya. Tapi saya kira ini satu tim yang sangat baik. Dan ke depan ini kita ingin semua bisa masuk internet banking. Jadi kita pengen betul-betul ya katakanlah seperti bank swasta, seperti BCA atau Mandiri, BRI, BNI. Kita harus mengarah seperti itu. Dan kita berharap nanti semua imani bisa dipakai satu. Jadi semua sama seperti ATM. Nah, BI lagi siapkan regulasi dan sistemnya. Kalau kita buka nanti dimakan luar negeri lagi. Jadi kita lagi tahan sampai kita siap punya sendiri sehingga semua bank bisa imani. Ini tadi saya mau pegang satu kartu semua sama. Nah, Bank DKI lagi kita siapkan itu. Pak, kalau Bank DKI katanya pada tahun-tahun ini sulit untuk go public Pak karena kondisi Ya, itu. kita kalau kita go public sekarang belum kok juga rugi seperti Jakpro. Kalau kita kan udah kuasai Palija, udah kuasai properti, udah punya hotel, baru kita go public. Jadi Bank DKI harus go public. Bagi kami kalau semakin go public, pengawasan lebih transparan. Ada targetnya 2015 Pak. Target kami harus go public. Kalau bisa, kalau DPRD setuju kita suntik. Nanti ada sirpa lagi, ada penghematan, kita bisa suntik 1-2 triliun lagi ke Bank DKI. Kalau tahun depan bisa suntik lagi, kita yakin 2015 atau 2016 bisa go public. Kalau nggak rugi kita go public. Pak, saya mau gubernur nggak Pak? Saya mau gubernur nggak Pak? Saya udah bilang kalau jadi politisi Anda harus siap jadi presiden. Kalau Anda jadi politisi tidak siap jadi presiden, Anda cuma politisi numpang makan. Siap ya Pak ya? Siap ya Pak? Oh berarti siap ya Pak? Makasih Pak. Saya lebih bayangin di bus-bus itu ada gripnya pegangan tuh Coca-Cola. Jadi ya. Sebetulnya yang pertama Pak, karena ada beberapa lagi, tapi kali ini yang kita mau share dengan Pak Agus, program yang juga akan dijalankan di awal tengah tahun 2014, yang kita juga ingin minta dukungan dari Pak Agus. Di sini saya bawa tim saya sendiri untuk public affairs communication ada Triono yang public affairs. Ini saya bawa dua tim. Kontak semua kok. Yang dua ini dari marketing yang akan presentasi sedikit. Mungkin Pak kalau mungkin supaya kita langsung aja, saya mau presentasi mengenai apa sih proposal kita untuk Pak mengenai kemitraan Pak, khususnya untuk Jakarta. Sedikit mungkin kalau bisa diceritain sedikit, intinya adalah semua ini berawal dari ada satu fenomena kecenderungan nggak cuma di Jakarta tapi secara global bahwa sekarang tuh masyarakat tuh kurang gerak. Jadi kalau kita melihat ada beberapa penelitian, beberapa studi, dan mungkin juga tadi Pak kita udah banyak ngobrol juga dengan dinas olahraga juga. Intinya sekarang semua di sekitar kita bergerak, lift bergerak, eskalator bergerak, mobil bergerak, pesawat bergerak. Yang nggak bergerak jadi kita gitu. Anak-anak sekarang kalau kita lihat anak-anak muda main type aja kerjaannya, jarang tuh. Zaman dulu kita kalau main tak jongkok, tak benteng semua lari gitu Pak. Masalah, anak saya jadi masalah. Sama Pak, itu semua tuh semuanya. Untuk anak saya masih oke, dia masih mau latihan fisik. Gitu ya. Kayak pull up, tinju, masih berenang, dia masih oke. Betul. Wah kalau nggak itu nggak. Karena akhirnya jadi penyakit-penyakit. Ya, saya selalu masih motivasi dia kan, kalau kamu mau lebih tinggi dari bapak, lu masih. Langsung tinggi-tinggi kan. Iya. Lebih tinggi dari bapaknya. Tinggi kan, ini anak temen. Lagi tinggi banget. Anak saya 15 tahun udah mau hampir nyampe saya. Mesti olahraga. Kalau di luar ini kan di taman-taman ada tali-tali itu. Betul. Nah, intinya ke situ. Taman-tamannya itu loh.
Jadi sekarang bahkan nggak Boleh cuma bangun satu tuh di Pluit sama wali. Itu tanah luas tuh, Pak. Betul, Teman-teman itu. Betul. Nah itu salah satu usulan kita. nanti kita bisa share situ. Nah, dan gak cuma kurang gerak, tapi juga kita ada beberapa studi yang menyatakan sekarang anak-anak muda itu cenderung udah kena stroke, kena diabetes, segala macam. Jadi isunya nggak cuma sekedar isu lifestyle, tapi juga jadi isu kesehatan. Ujung-ujungnya balik lagi merugikan kota juga pada akhirnya. Dan biaya jam itu. Biaya kesehatan meningkat, tidak produktif dan segala macam. Nah, kedua kita ngelihat, khususnya kalau ngomongin Jakarta, kita sekarang bisa mengakui lah, Car Free Day setiap hari Minggu itu udah ramai banget ya. Banyak komunitas-komunitas yang berjalan sendiri, yang tiba-tiba bermunculan, ada Indo Runner, ada Bike to Work. Kemarin kita ngobrol juga ada beberapa teman-teman yang mengusung tema outdoor gym. Jadi mereka latihan di pinggir-pinggir di pintu 7 Bung Karno. Intinya adalah gue mau fitness tapi males di dalam indoor, dia bikin komunitas di luar. Terus kemarin kita ketemu Jakarta Gym Society, mereka itu ngusung ngajak orang untuk bergerak dengan cara bermain. Jadi dia hidupin lagi tuh permainan-permainan tradisional, enggrang apa segala macam. Nah kita melihatnya sebenarnya masyarakat Jakarta ini udah haus dengan apa kegiatan fisikal ya. Betul. Bahkan Pak sekarang ada loh komunitas anti mall, bukan anti mall, komunitas tanpa mall. Dan itu memang mereka jalannya cari-cari kegiatan di luar, entah mereka chat atau apa gitu. Jadi intinya adalah kita melihat ada potensi masyarakat Jakarta untuk sebuah alternatif lain untuk gaya hidup yang lebih sehat. Kita sudah mulai tanam ini yang misalnya urban farming, kita di Marunda nih mulai nih. Jadi yang dusun-dusun, namain ini bisa akses sendiri, orang juga bisa lihat belajar. Iya. Dan bermanfaat juga untuk mereka. Harus luas kan. Jadi kalau kita mau kan kali ini 50 taman danau. Ini kita lagi mau nego mau beli tanah Pantai Indah Kapuk untuk bikin danau. Supaya mengatasi banjir juga tempat rekreasi yang baru. Jadi kita mau baik beli nih tanah-tanah yang agak rendah kita mau beli. Iya, bagus Pak. Itu yang kali itu memperluas. Kan lu suka ini dipakai buat sendiri kan? Dia di kanan tuh yang bentuk bokat tapi sebelah kiri dia tuh ruko-ruko. Nah itu pengen beli. Nah kita hitung kalau kali angke supaya banjirnya dan mogot grogol semua jelabar. Nggak mungkin sungai di Bendung dipompa berapa kapasitasnya? Ini masih ada satu mangkok. Nah, sebelahnya sungai itu apa? Perumahan Pantai Indah Kapuk. Ya dulu kita kasih izin, jujur aja. Kita kasih izin orang properti itu nggak mikirin Jakarta secara menyeluruh. Kalau bangun perumahan pasti diuruk tinggi. Betul. Atau kalau dia nguruk tinggi dia bikin amankan dia. Kalau amankan dia saya nggak aman dong dari pinggir. Jadi yang kere-kere ini yang berat gitu loh. Yang menengah, itu nggak boleh lagi. Kita mesti. Ya. Betul. Saya terusin ya Pak ya. Oke, nah ini kita melihat ada satu misi bersama nih Pak untuk Jakarta. Kita melihatnya kita punya 3 elemen yang di bawah ini. Kita pengen sama-sama untuk mengedukasi masyarakat. Dari apa? Dari Disoda Pak. Oh ini soda ya Pak. Malam sekelas. Jadi kita ngelihat juga Jakarta kan sekarang punya banyak program kayak tadi Pak Wagub cerita dengan adanya Car Free Day, terus kemudian dengan adanya Jakarta Sehat segala macam. Gor pun disewain. Mana gor dipakai tahun-tahun? Pak Gubernur udah marah loh. Kayak orang bahkan cabang olahraga tuh nggak punya rumah. Harusnya setiap gor tuh kasih mereka rumah. Ini gor berkawinan melulu. Aduh kacau nih pengurus. Itu Pak Gubernur saya belum sempat ngomong itu. Baru ingat di Soda bener. Tadi Pak Najin Pak. Kita rata-rata dengan itu langsung dibahas. Iya nggak boleh itu. Dia semua harus kasihkan mereka untuk umpes-umpesnya cabang-cabang olahraga. Betul. Kita punya gor kan kasih dia ini mana gitu. Kalau Pak sudah kemana-mana. Oh Jakarta mau kemana biaya itu mahal tanah. Gor kita begitu besar itu pakai buat kawinan. Oke, jadi kita melihatnya sama-sama kita punya misi yang sama nih dari sisi Pemda, dari sisi swasta, which is hari ini kita Coca-Cola, dan kemudian yang tadi saya cerita berbagai masyarakat elemen juga sudah mulai bergerak. Intinya kita nggak cuma pengen juga cuma mengedukasi dan menginspirasi, tapi kita pengen mengaktifkan, kita pengen melakukan sesuatu yang memang real, yang bisa kelihatan bentuknya. Tujuannya sebenarnya 2 kata ini sih, Pak Wagub, which is itu Jakarta segar, kita bilangnya sehat dan bugar, dan kreatif.
Dan saya rasa ini sesuai dengan misinya juga pemerintah untuk sama-sama menjadikan Jakarta kota yang sehat dan kreatif ya. Ini yang inti dari pembicaraan kita hari ini, Pak Wagub. Jadi kita akan ada dari sisi program, itu kita akan ada 3 program besar yang akan kejadian nih di 2014. Yang pertama, kita punya satu kampanye namanya Indonesia Segar, Indonesia sehat dan bugar. Kita kasih tagline-nya kemarin supaya lebih anak muda bergerak untuk hidup yang lebih aktif. Kampanye ini nggak neko-neko, tujuannya cuma satu, ngajak semua anak muda untuk bergerak. Itu aja. Melalui banyak kegiatan di dalamnya. Yang kedua, pasti kita semua tahu. Oh iya. 2014 mulai Januari kita udah mulai dengan euforia Piala Dunia nih. Ya kan, Juni kita akan kick off Piala Dunia di Brazil tanggal 12 ya. Nah, Coca-Cola kebetulan kita jadi official FIFA partner untuk Piala Dunia. Jadi kita punya banyak rencana untuk bawa kemeriahan itu ke Jakarta untuk masyarakat Jakarta. Nanti kita share sama-sama. Nah, yang ketiga yang tadi saya bilang, program yang tadi ini mirip dengan yang tadi Pak Wagub bilang, Jakarta Active Park. Belajarnya dari beberapa kota-kota lain. Kenapa sih di kota-kota lain di Eropa atau di Amerika orang ke taman itu punya kegiatan nggak cuma duduk-duduk santai, tapi dia punya kegiatan physical activity gitu. Jadi dasarnya itu kita pengen itu fokusnya di Sporda sudah menggerakkan orang itu bergerak. Betul. Bidang kemana? Betul. Ini sedikit aja. Jadi selama ini kita untuk yang tadi rangkaian itu kita sudah punya beberapa partner kebetulan. Jadi sudah berjalan. Kita punya Angkat Raketmu yang lagi berjalan dengan PBSI, kaitannya juga dengan olahraga. FIFA World Cup Brazil, Jakarta Active Park, ini kita bekerjasama dengan KOI, Komite Olimpiade Indonesia. Karena Coca-Cola juga partnering dengan Olympic Committee, International Olympic Committee. Nah, yang pertama yang tadi kalau saya balik lagi ke yang tadi, ini program yang akan terjadi nih Pak Wagub. Kita akan bawa trofi aslinya Piala Dunia ke Jakarta tanggal 6 sampai 8 Januari. Jakarta dapat kehormatan karena dari 206 ada 89 negara. 89 yang dikunjungi, Jakarta termasuk salah satunya. Gitu. Ini yang seru. Rangkaian programnya saya mau share sedikit aja. 2010 ya. Piala ini hanya bisa dipegang sama Head of State. Jadi kalau setiap negara harus kulun-kulun sama RI1. Karena di Jakarta kulun sama. Kemudian kita akan ada kunjungan ke istana dan nanti public viewing di JCC untuk warga Jakarta tanggal 7 dan tanggal 8. Nah, kurang lebih rangkaian programnya seperti itu. Kita akan buat press conference tanggal 6. Rencananya kita juga mau pesawat langsung. Iya. Pesawat langsung. Khusus kan pesawatnya memang harus khusus. Gitu. Ini kayak lebih dari bawah presiden, Pak. Iya, Pak. Dirampok. Ya, kan Thailand di Brazil. Dirampok orang. Dicuri, Pak. Ini security-nya udah kayak udah armed guard. Tapi ya belum ketemu di sana. Jadi ada yang nyembunyi di rumahnya. aku mungkin udah habis, Pak. Nyembunyi di rumah sekali, Pak. Takut kali. Nggak mau jual, jadi ada nggak berani. Kalau jual ketahuan, Pak. Bisa bayar telepon aja masa diambil dijual. Gitu. Nah ini kan semua exposure-nya internasional karena kita akan undang media juga, pasti akan juga di-explore beberapa media internasional. Kita berharap sih juga ada dukungan juga dari Jakarta karena pengennya ini juga keangkat karena nanti akan ada tim dari Brazil juga yang akan meliput segala macam. Mumpung dia lagi dari Jakarta. Nah, bagian dari Road to World Cup-nya, jadi tanggal Januari kita akan datangkan pialanya. Kemudian di Februarinya itu kita akan datangkan, ini ada satu graffiti artist yang membuat key visualnya World Cup 2014 Brazil. Dia ini orang Brazil, bekas anak jalanan, tapi salah satu legendnya street artnya Brazil. Nah, kita akan datangin dia ke sini. Rencananya Pak Wagub kita pengen juga selama dia datang di sini mau kita kolaborasiin dengan anak muda Jakarta untuk membuat sesuatu yang kreatif lah gitu untuk kota ini. Mumpung juga dalam euforia 2014 Piala Dunia, sekaligus kita juga pengen diskusi mungkin nggak ya untuk ada sebuah
monumental apalah gitu yang bisa kita buat sama-sama untuk bisa kita tinggalin untuk Jakarta gitu loh, graffiti art-nya. Cuman memang kalau ini diskusinya adalah dari sisi lokasi nih Pak Wagub, karena terus terang kita juga belum tahu di mana yang kita kebayangkan. Mungkin nggak kalau misalnya di yang monorail gitu ya. Jadi waktu yang mengerjakan adalah anak-anak muda Jakarta dengan si Speto ini, kemudian mungkin dengan IKJ. Message-nya adalah untuk Jakarta sebagai kota yang me-welcome World Cup sekaligus kota yang kreatif untuk kreativitas gitu. Jadi bisa ada temanya lukisannya, tapi jadi lebih untuk membuat Jakarta lebih semarak juga, tapi ini sambil mengajak orang-orang Jakarta untuk itu. Tapi kita belum tahu kalau misalnya Pak Wagub setuju untuk kita minta lokasi. Oke, bikin surat aja. Iya. Jadi kita disposisi. Dikasih izin. Tiang-tiang jelek kok catin aja. Iya, ini beberapa karyanya. Itu bagus. Kalau itu bagus. Jadi kelihatan bagus. Jadi supaya terus yang keren, yang hanya sembarangan. Iya, betul. Ini contohnya dia memang terkenal untuk itu sih. Jadi dia di beberapa negara udah pas dia bawa. Di kolong-kolong itu tol, tembok-tembok. Iya. Itu bagus. Dan proses kerjanya sebenarnya bisa nanti kita kirimin dulu ide-ide kita ke dia supaya dia kasih kita draft gitu. Apa sih buat Jakarta gitu. Jakarta untuk membuat Jakarta lebih kreatif dan segala macam. Itu tadi yang pertama dari sisi World Cup, persiapan World Cup. Jadi itu yang piala Pak Wagub untuk keamanan di belakang. Nah, karena hadir di Jakarta, kemudian Februari kita akan datangkan si graffiti art ininya untuk bisa berkolaborasi. Nah, kita pengennya Pak Wagub kalau memang ada waktu bisa ikutan di presscon kita juga. Kita mau kasih undangan khusus untuk Pak Wagub. Sekaligus mungkin untuk tim DKI ya, kalau misalnya ada yang mau sama Piala Dunia Pak. ikutan gitu. Tanggal 7. Kirim surat aja ke Pak Bu, nanti Pak Bu diskusi bisa. Oke. Nah, karena lebih baik Pak Bu ini. Oh. Event ini lebih baik Pak Bu. Oke. Kirim surat aja. Pak Bu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang lebih jangka panjang nih kalau yang ini. Ini yang tadi saya bilang Indonesia Segar, Sehat dan Bugar, bergerak untuk hidup yang lebih aktif. Ini kemarin kita sudah launching di GBK kemarin ya, dengan beberapa komunitas muda. Intinya ngajakin anak-anak untuk bergerak. Karena sekarang kalau ngomongin bergerak, orang langsung cenderung ke olahraga prestasi. Padahal sebenarnya yang kita pengen juga ini sebagai lifestyle. Jadi bermain itu bergerak. Dancing tuh bergerak gitu loh. Dia even jalan-jalan di mall. Kita lah, mana mungkin olahraga mau juara lagi prestasi. Iya gitu. Yang ikut keringat doang gitu. Betul. Jadi itu yang kita mau. Misalnya bukan nyari keringat jadi. Betul. Betul. Nah, jadi yang salah satu program yang kita lakukan, yang kita coba akan propose untuk Jakarta, kita mau bantu untuk memfasilitasi taman-taman di Jakarta jadi taman yang aktif nih, Pak Wagub. Kita kemarin sudah survei di beberapa taman. Intinya minimum di dalam taman bayangan kita akan ada active zone, which is adalah sarana prasarana yang sangat basic ya, pull up bar, sit up bar. Kemudian ada game zone yang misalnya lapangan bulu tangkis, basketball 3-on-3, traditional games misalnya kayak dampu, itu kan kayak apa sih caengklek kayak bilangnya ya. Itu juga anak-anak yang kita juga menginspirasikan anak-anak untuk daripada cuma main game. Langsung kontak punya aja biar cepet infusi aja taman belum datang. Kita kemarin sudah sempat ketemu Pak. Sudah. Tapi belum dapat kan kita perlu permit atau enggak untuk aktivitas? Ya, langsung dia setuju, langsung oke gitu. Ini kalau mau buat ini mah langsung oke aja, tinggal bilang sama beliau. Ini kemarin kita coba kasih satu pilot Pak di Taman Tebet ini Pak. Kita udah coba satu gitu. Dan ini begitu dipasang itu orang udah ngantri. Dan kalau sekarang saya datang ke sana itu dipakai Pak, ya kita senang ya gitu ya, karena ternyata hal yang kayak gini tuh berguna gitu loh untuk mereka. Dan kita juga surprise di Jakarta ini banyak taman-taman juga kan sekarang sudah mulai tertata ya, artinya jogging tracknya minimum sudah ada semacam. Akan sangat bagus kalau kita bisa beef up lagi. Udah konten khusus ya? Udah Pak. Langsung aja ini saya kasih tahu kerja sama lebih banyak.
Bagus. Nah, rencananya juga kita juga akan bantu untuk activate. Jadi beberapa, karena gini, bayangan saya kalau taman ini sudah ada equipmentnya, terus kita nggak apa-apain, akhirnya 3 bulan berikut setelah itu then what gitu kan. Nah jadi betul. Nah kita rencananya karena Coca-Cola kebetulan punya akses ke banyak komunitas muda. Misalnya kemarin kita berpikir sih kalau anak-anak ini sekarang kalau kita lihat di mall-mall ya, mereka latihan break dance itu tuh di parkiran mall gitu, atau di area-area di parkir timur Senayan gitu ya. Bayangin kemarin kita membayangin gimana kalau misalnya anak-anak ini kita fasilitasi, kalian butuhnya apa, daripada kalian latihan di pinggir-pinggir gitu di parkir timur atau di mana, di taman aja. Jadi kita bikin aktivasi, misalnya setiap hari Kamis dan hari Jumat ada anak-anak dance community latihan di taman Tebet misalnya. Nanti hari Selasa ada outdoor fitness community di taman mana gitu. Jadi taman itu akan hidup gitu. Itu yang kita rencanakan ke depannya. Ini beberapa lokasi taman yang saya juga sudah dapat dari Bu Susi. Jadi rencananya Pak Wagub kalau memang izin segala macam bisa keluar secepatnya. Langsung hubungin Jack Kroy dong. Kalau mau aku masih dipegang dia, tetap sama teleponnya aja, nanti saya kasih tahu. Mbak Budi Bari ya. Kemarin ada acara itu Pak, bukan? Iya, acara musik itu ya? Iya. Sama acara lomba sepeda itu ya, lomba sampah. Itu karena lagi timur itu bagus itu. Itu namanya apa ya Pak? Kalau saya mau survei ke sana? BKP. Nanti langsung dengan dinas taman juga. Itu juga di dinas taman juga. Mau apa aja? Gubernur dulu. Enggak, taman. Lapor ke dia aja, nggak takutnya apa? Kenapa mesti dapat izin dia tulis? Wah, akhirnya dia ada anggaran mau bikin. Oh. Kalau ada anggaran mau bikin bukan cuma soal duitnya mau aja, bukan, tahu diperiksa. Nanti Coca-Cola panggil dia saksi capek. Jadi nggak boleh ada satu tempat itu ada CSR dan APBD, nggak boleh. Nah lebih baik kalau mau udah kirim surat atau ketemu ke saya panggil dia, saya matiin, berarti anggaran itu saya matiin. Oh gitu ya. Kita udah tulis surat, lalu kita dapat. Kasih saya kopinya aja. Ini dia kasih ini ya. Tapi nggak tertulis Pak, jadi kita ketemu terus disebutin. Kalau di suratnya ini ada sih. Mesti tertulis, ya, mungkin jangan dikasih gitu. Cuma izinnya yang belum ada ya. Kita udah kasih surat, kan harusnya dari situ follow up sih maunya ada MOU kan, nah itu belum kejadian. Masih ada tuh, karena nanti udah dibangun pun harus ada perjanjian kerjasama dengan BPKD. Pokoknya mau ada badan pengelola keuangan daerah. Untuk apa? Untuk menyatakan DKI itu nambah aset. Kalau enggak, nanti khawatir ada orang mengklaim pakai APBD itu dikerjakan APBD, itu juga rugi. Jadi kalau sampai kasus itu ketemu, jadi saksi lagi dipanggil jaksa. Kan bisa nggak Anda bangun ini, lalu saya keluarkan anggaran, saya foto fisiknya. Iya bisa. Itu saya masuk kantong. Namanya nggak masalah sih, bisa ikhlas deh. Wah soal ikhlasnya, satu hari saya ketangkap nih, Anda dipanggil-panggil loh, ya saksi loh. Capek nih, gara-gara mau nyumbang, gara-gara gitu. Nah, makanya lebih udah selesai bangun, ada PKS, ada perjanjian itu, cepet kok kalau buat perjanjian itu, nanti diurusin. Perjanjiannya dengan siapa jadi nggak? Dinas pertama. Dengan taman, dari perjanjian itu udah selesai, dihibahkan ke BPKD, ada pengelola keuangan daerah. Jadi cepet. Jadi kita MOU-nya Coca-Cola dengan dinas pertamanan ya. Nanti kita tulis suratnya kopi ke Bapak ya. Iya, aset tuh kau BPKD loh, MOU BPKD. MOU BPKD. Oh karena langsung serah terima aset seperti ya. Jadi bukan dinas pertamanan ya? Ya, tapi yang koordinator nanti nyusun MOU-nya Biro Taman. Oh, oke. Tapi kita follow up sama taman nanti nggak apa-apa, taman. Karena kita butuh izin juga kan nih. Kalau izin pembangunan segala macam dari pertamanan ya. Mungkin setelah rapat ini kita tulis surat ke dinas pertamanan kopi Bapak ya Pak ya. Iya. Supaya kasih saya bisa follow up ya. Sebetulnya kita udah agak nunggu-nunggu karena supaya bisa dijalani gitu. Ini udah ready Pak, tinggal kita begitu izin dapat, kita tinggal bangun. Udah bangun. ready kalau mau aktivasinya, tinggal tunggu izinnya aja. Dan pengerjaan. Itu ada puskesmas Kemanggisan ya. Itu ada teman satu udah datang tamu yang bebas suruh masuk aja. Ini Google itu. Itu di ruang tamu aja duduk, di depan ya, di depan ya. Juga. Kalau order perintah masih sih juga lupa ya. Oke, tadi taman berarti nambah yang ini ya,
sama banjir kanal timur ya. Jadi intinya Pak Wagub, yang tadi kita bilang, ini beberapa dukungan yang kalau kita summary yang kita harapkan ya. Yang pertama yang tadi kan Active Park, kita berharap bisa mendapatkan dukungan berupa izin. Mungkin nanti kita akan follow up lagi ke Dinas Pertamanan. Kemudian kita mengundang untuk Pak Gubernur beserta Pak Wakil untuk bisa ikutan di acara kemeriahan Piala Dunia tuh Pak. Nanti kalau Pak Gub aja deh. Pak Gub aja. Jangan pernah harap kami berdua datang ulang. Oke. Tapi kalau kita mau butuh dialokasi tiket nggak untuk apa VIP untuk ada keluarga besarnya DKI? Karena kita ada slot satu waktu yang dihadir. Gak usah di presscon ya berarti? Nggak perlu presscon untuk foto aja. Kalau foto aja yang itu pakai Photoshop aja. Kecuali boleh pegang kan? Mereka nggak mau memang. Makanya sekarang salah satu alasan kenapa Anda mau jadi presiden. Supaya bisa pegang. Jadi kalau untuk pegang itu jadi pemain bola nggak mungkin. Jadi masih mungkin jadi presiden pegang ya kan. Oke. Nanti kita kasih surat. Jadi catat tuh salah satu lagi alasan kenapa mau jadi presiden. Supaya bisa pegang bola. Oke. Kemudian untuk yang graffiti artworknya itu kita follow up-nya ke mana ya Pak? Yang stay untuk lukis dinding Pak. Itu juga sebetulnya langsung dikirim ke gubernur aja ya, untuk kita ya. Kemudian bisa disposisi. Saya kan kita nggak tahu itu pemilihan tempat kan bukan punya taman juga, kadang punya jalan. Biasanya biru Pak, biru prasarkot. Biro prasarkot. Iya. Nggak apa-apa ke gubernur aja nanti. atau langsung ke biro prasarkot, tembusan kita lebih cepat. Iya. Biro prasarkot. Iya. Iya. Lama karena dia kirim ke gubernur, nggak kopinya nggak ke saya, nggak tembusan ke saya. Ya saya mana tahu dah surat kamu masuk. Iya. Langsung aja. Minta Biro kontak prasarkot. ya. Namanya siapa? Yang cepat. Udah tahu namanya atau nanti? Kalau misalnya untuk kemeriahan nanti Piala Dunia, kita mau bikin sama-sama misalnya nonton bareng di balai kota. Tapi kita lebih cenderung itu disebar ya. Barang di balai kota itu. Tapi kita ngelihat sih, boleh aja sih. Tapi kita ngelihatnya jangan di. Kita pengennya di Monas mungkin. Jangan di balai kota kalau sempit. Monas sampai Taman LMB gitu kan. Taman Waduk Pluit yang gede, ada Rio. Tapi kita bungkusnya sebagai model-model pesta rakyat gitu loh. Jadi bukan event yang wow gitu, tapi lebih yang ya kayak nonton bola lah gitu ya, makan kacang gitu kan. Terus putar film Soekarno gitu kan. Sebelum pertandingan bola itu kan putar film. Atau Adriana gitu kan. Karena kalau dulu kalau film yang cahaya dari timur, kita ada film bola bagus Pak. Insya Allah kalau tidak. Bola gitu ya. Sama Glenn. Saya juga suka lihat YouTube, masukin gol-gol yang bagus itu suka. Dan kalau ini kita gimana follow-up-nya Pak? Kalau mau nonton? Kalau berarti apa di taman juga Pak? Langsung tujukan kalau untuk Monas, tujukan ke UPT Monas. Sesi Bapak aja ya? Nah, kirim ke UPT Monas. Kalau Taman Waduk Pluit sama Riar itu masih Jakpro itu. Dari Pak Budi Karya itu, masih dia masih pegang. Udah sih Pak, kurang lebih itu yang kita ada beberapa ide dari kita. Intinya adalah yang segera akan kejadian. Yang satu tadi Piala Dunia, yang kedua yang akan lebih jangka panjang yaitu jadi pengaktifan taman-taman sebagai active park. Itu pasti kita akan banyak kerjasama dengan Dinas Pertamanan dan Dinas Olahraga ya Pak, karena kita pengennya juga kan nggak cuma sekedar naruh alat gitu, tapi ada aktivasi gitu ya. Kemudian mungkin Bapak juga bisa bantu kita alat-alat apa sih yang kira-kira dibutuhkan untuk taman gitu. Mungkin ada referensi dari beberapa kota lain atau negara lain gitu. Itu sih.
Kan pialanya harus ada. Oh iya, di GCC ya kan? Iya. Oh iya, terus kan. Tapi ada. Boleh aja nanti bikin aja surat wakil Jakarta masih diwakilin lah. Masih deputi, kalau nggak wakil gubernur, deputi paling jelek kepala dinas olahraga. Ini broadcast ke Brazil dan seluruh dunia loh Pak. Jadi kayaknya Nah, saya kalau di ke Brazil kita bisa nonton bola di sana nggak nih? Ini masalah kan? Nggak ada orang kampung yang nggak suka bola. Itu kan cuma produk pemain bola yang gagal aja. Kurang betul. Pemain cadangan melulu saya. Udah, itu dulu kan? Cukup. Kalau misalnya ini saya ada satu video yang saya mau kasih lihat ini untuk supaya kasih gambaran aja, cuma sedikit. Sebelah dan nunggu saya. Saya makan siang pun. Ini tahun lalu. 4 tahun lalu. Cepat ya, ini tambah tua. Banyak apa? Tahun ini boleh ya, itu punya bola ya? Boleh, boleh. Juara dunia boleh. Hah? Pemenang dari Kepala Negara. Mau pemenang boleh, pemenang Piala Dunia boleh, Kepala Negara. Aja mereka yang berizin. Lagunya masih lagu yang kemarin ya. Nah ini yang disir. Udah samba nih sekarang. Iklan di bus tingkat full kayak di Eropa gitu, kayak London. Dan nanti di dalam itu ada Coca-Cola, ada produk-produk. Itu gimana kita tahu? Tinggal datang, tinggal beli. Kalau Mercedes-Benz itu dia bikinnya di lokal di Magelang, bus tingkat. Tapi semua kayak Singapura. Mercedes-Benz itu bus tingkat karoseri itu di Magelang, karoseri Trisakti. Ada pernah bikin untuk Solo. Tapi kalau mau beli yang Volvo di Indomobil, itu dia import dari Singapura, bus tingkat. Itu seluruh bodi luar dalam buat didesain full Coca-Cola tadi, bergerak apa gitu. Nah itu akan jalan di 5 koridor utama yang kita akan ciptakan. Blok M Monas, koridor 1, Monas, Kota Tua, termasuk Pasar Baru, Istiqlal, Banteng di sini. Ada lagi koridor itu Kuningan, dari Taman Menteng sampai ke ujung Kuningan, dia baliknya lewat Casablanca. Ya, ketemu lagi. Koridor yang satu lagi Bundaran HI. Bundaran HI ya di Tamrin itu menuju ke Blok G Tanah Abang, stasiun kereta dan museum tekstil. Ini semua daerah-daerah turis dan mall. Yang satu lagi dari mana? Barikat ini depan Gatot Subroto sampai lewat Polda Metro semua, lewat Semanggi itu menuju ke Manggala Wana Bakti, putar balik. Yang kanan, balik kiri. Nah, balik putar balik. Jadi loop ini nanti dengan cara itu dia jalan di sebelah kiri kan lower deck ya. Sama itu bus biasa. Bus biasa itu pasti nggak laku kan ke pojok. Di sebelah kiri maksudnya jalur lambat. Jalur lambat. Jalur lambat supaya lancar, motor nggak boleh masuk yang dilewati mereka. Kita kan stop motor. Jadi motor Anda taruh, Anda kan naik. Karena bus gratis tiap 7 menit 10 menit. Nah kita minta. Ini gratis ya. Bus gratis. Nah sehingga bus-bus itu akan keluar dari pinggiran ke pinggiran dan dia lebih untung. Karena kalau bus Kopa aja kan bayar 6.000 kan jauh dekat. Berarti dia mainnya akan dia mulai tergesa masuk ke perumahan-perumahan. Rata-rata kita tinggal di perumahan, kan rata-rata punya mobil. Nah kita malas. Ongkos naik mobil berat kan. Nah coba kalau dekat dari rumah, di drop istri atau siapa sudah naik bus biasa, gitu dia drop ke mall gratis. Dia di drop di Transjakarta pun gratis. Jadi nanti orang yang tinggal di Serpong, tinggal di Depok semua, kita lagi minta Menhub untuk izinkan bahu jalan darurat itu untuk bus. Misal tol itu macet, nanti patwal akan pinggirin itu semua mobil seolah presiden mau lewat. Padahal yang lewat itu bus-bus semua. Nah sehingga orang dari luar kota akan senang. Misalnya nanti Pramuka, kita kan minta tolong Pramuka itu di park and ride. Jadi orang dari Menjidan itu apa? Apa Junction namanya itu di Pramuka, di park and ride itu. Taman mini itu loh. Cibubur Junction. Itu semua pusat macet itu. Nah kalau ada bus yang bisa lewat di jalur bahu jalan di tol, kalau tol kami yang baru semua sudah ada dedikasi itu. Ada bahu jalan khusus.
Hah? Terus itu kalau bus biasa, bus pariwisata dia nggak mau rubah pintu tengah, dia drop ke mall penumpangnya. Nah dia drop ke mall, dia masuk, orang dari mall tinggal naik bus tingkat. Kalau dia drop di halte Transjakarta, gratis juga. Dia sekarang bus-bus manapun, misalnya kita Bintaro, kita punya perumahan kan, punya DKI. Kita udah suruh dia kalau beli bus yang baru, masuk Serpong, kamu bisanya sudah langsung pintu Transjakarta. Supaya pegawai sana udah bayar 12.000, 9.000, dia nggak perlu keluar 3.500 lagi naik Transjakarta. Kami subsidi aja. Nah sekarang kita butuh, kalau saya kasih suruh sumbang bus Transjakarta kan pendek, nggak menarik. Kenapa saya kepilih bus tingkat? Supaya seperti billboard raksasa. Nah itu full 3 dimensi. Saya pengen Coca-Cola tuh bikin iklan 3 dimensi. Dia seolah-olah tuh orang itu betul kayak iklan 3 dimensi gitu. Dan bahkan nanti grip-grip pegangan bus itu tuh kaleng Coca-Cola. Itu keren banget kan. Jadi orang nanti orang suka sekali naik bus pasti. Karena tiap bus itu beda-beda. Nah itu kita pengen. Kalau buat tong sampah Coca-Cola pasti nggak cocok sebetulnya. Harus tong sampah gitu kan. Nggak tahu, tapi kok grip dipegang gitu kan beda itu botolnya apa kan. Nah kita minta Coca-Cola kalau mau partisipasi. Ini kita follow up gimana Pak untuk ada bus kasih kita PKS orang tiba kok. Dan iklannya itu tapi gini, jangan kaget begitu kontrak kami kadang-kadang ya. Kontrak itu mewajibkan Bapak Ibu untuk selalu memperbaharui interior dan eksterior bus setiap tahun. Jadi kontraknya jangka waktu 7 tahun. Kayak billboard ya Pak berarti. Bukan. Artinya apa tuh Mbak? Sebetulnya tuh saya nggak bisa kasih Anda hak untuk coba iklan. Kan produk Anda kan berubah-ubah tiap tahun. Jadi itu hak Anda iklan, tapi nggak perlu bayar pajak. Maka kalau saya kasih hak, saya ketangkap. Makanya saya tulis begini itu mewajibkan Anda untuk memperbaharui cat busnya luar dan dalam dengan cara apa terserah Anda. Dan di situ saatnya Anda untuk mengganti produk. Berarti kita follow up. Nah itu masih kejar tuh, BPK itu nakal sekali tuh nggak. Dia masih bilang nggak mau ide luar, kurang kejar nggak. Kamu marah-marahin. Kacau nih orang-orang. Jadi orang tuh nggak mau yang gratis. DKI ini paling demen. Paling demen itu kalau semua tuh keluar duit dari media. Nggak bisa dapat apa gitu. Iya kok gratis, pasti kipas-kipas juga saya mau. Pijit-pijitin juga mau. Gratis kok. Heran, kok sini nggak suka gratis. Pokoknya suruh bayar aja, sebenarnya nggak mau kasih gitu. Pokoknya pakai duit dia aja, heran saya otaknya itu. Gratis nggak maunya deh. Kita sih maunya gratis Pak masyarakat. Itu kapan Pak kira-kira mulai? Hari ini aja juga saya kasih. Kita follow up sama si Berarti kita hubungan Nah, kita nggak mau campur. Tapi tolong jangan beli bus dari Cina. Kenapa? Karena jadi kita yang cari busnya. Karena bus ini dapat di kami. Kita kan pengen ada ATPM merek di sini supaya kami bisa di katalog dengan servis seperti servis Avanza. Kalau servis kami mesti tender, Pak ditipu lagi kami. Kita maunya servis masuk, habis berapa bayar. Kita servis ATPM itu jelas harganya. Nah itu kita minta yang versi atau jadi versi atau karena yang tingkat yang ada tuh cuma Mercedes, Volvo yang paling siap. Sorry, berarti itu kepemilikan busnya nanti Kami. Plat merah itu. Plat merah. Nah, sempat diprotes. Plat merah bus nggak boleh ngangkut penumpang tua. Gratis. Kenapa nggak boleh juga? Nah, undang-undang mengatakan nggak boleh tarik duit. Bukan tarik duit kok. Itu akal-akalan. Nah ini kenapa untuk bantu DKI tahun depan ini deadlock. Pasti tambahan kendaraan pasti macet ini kira-kira. Kita bangun MRT, mau bangun layang, pertemuan sebidang kereta api, mau busway layang. Wah ini pasti macet kacau balau. Motor gitu banyak, komplainan gitu banyak, ngetem gitu banyak. Nah, kami mampu nggak beli bus tingkat semua? Mampu, kami duitnya ada. Masalahnya kami diwajibkan semua bus harus pakai gas. Sedangkan gas pemerintah pusat nggak bikin SPBG-nya. Pertamina merasa rugi gasnya 3.500. Jadi konyol ini. Jadi Transjakarta itu harusnya tuh udah punya 1.700 bus selama 9 tahun. Tahu nggak ada berapa Transjakarta? 579. Itu pun yang beroperasi cuma 460. Dia kebayang nggak orang jepit-jepit Transjakarta? Jadi bagaimana orang mau pindah? Kalau teriak tunggu. Mahal
Masa itu tadi berdua. Pengadilan DKI bilang, mana gas lu? Gas lu datang gue beli nih. Yang gas bilang, mana bus lu? Nanti gue bikin gas ya revisi. Ini kan investasi. Ya agak ketemu berantem. Ya udah saya tidak beli aja busnya nggak motor. Tahun depan kita beli 1.000. Ini udah 400 lebih kita beli. Jadi kita beli tahun ini tuh melampaui jumlah bus yang ada beroperasi. Oh. Jadi nanti Januari Februari orang DKI langsung berasa naik Jakarta. Pasti lebih berasa. Karena lebih banyak. Karena kita masih push orang nggak. Nah kalau beli lagi 1.000, bersedang kita mau beli 3.000. Nggak ada gas gimana? Iya. Udah biarin, pokoknya saya udah beli, itu nggak usah banyak ngomong. Kalau nggak jalan itu dia bes. Bener. Nah sambil nunggu dia udah ada, kan dia bangun mesti butuh setahun 2 tahun. Iya. Nah saya gimana caranya? Saya ingin dapatkan bus sekolah, tapi saya nggak boleh beli. Iya. Minta sumbang, gitu loh. Jadi strateginya itu. Kalau saya beli bus sekolah, salah saya. Saya nggak beli kok dikasih gimana? Masa lu butuh bus ya gue pakai dong. Nah kira-kira gitu alasannya. Nah sama Transjakarta, katanya nggak boleh masuk. Sudah buat 30 dari grup-grupnya Asahi Mas. Teman-teman nih, sumbang Transjakarta 30 udah siap. Lagi tinggal BPKD aja konyol, nggak boleh iklan luar macam-macam. Persulit aja nih. Nerima barang-barang masih mau dipersulit. Sekarang teriak-teriak karoseri. 30 bus Transjakarta menuhin karoserinya. Nggak bisa keluar. Tapi kita nggak mau terima, cari lagi. Saya mesti iklan, cuma boleh dalam, keluar nggak boleh lagi. Saya nggak ngerti, saya tuh mau ngamuk aku udah gitu. Tapi saya lebih suka swasta aja kerjain semua. Yang gratis-gratis, pusing. Bener ngeselin. Pasti susah cuma dibikin terima. Iya. Cuma tulis perjanjian doang kok. Nggak boleh buat. Itu ada ingu, bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, gue nggak berani. Itu gue nggak tahu bener masalah gitu. Gue telan aja gitu kan. Nah, cuma instruksi gubernur, astaga. Nggak lupa kenapa gitu. Kalau saya Transjakarta instruksi gubernur nggak boleh ada iklan. Itu kan konyol. Dulu tuh ada niat mau dimonopoli satu orang dong. Jadi semua tuh ada niat. Dia kalau menurut Jakarta kalau nggak ada kepentingan pribadi ya, nggak ada susahnya. Lebih gampang jadi gubernur DKI daripada Bupati Belitung. Belitung mana ada Coca-Cola datang, mana ada TV datang, mana ada orang pintar gitu banyak. Kayak tadi saya langsung rapat, profesor dokter, kalau ada profesor dokter, PhD belakangnya. Ini Jakarta, orang pintar banyak, orang punya duit banyak. Apa yang susah di sini? Yang penting nggak ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, ini nggak boleh nih. Tuh nanti komisi saya berapa nih? Ya lu mau pasang iklan tuh mintain duit, kurang aja gak? Saya kan udah ngalamin, kita mau bikin tambang nih, dimintain duit loh. Lu mau nyumbang apa, mau kasih fasos-fasos, dimintain duit. Ya soalnya kamu kasih untung dong. Kamu untung malah kasih saya kan. Itu bagi saya juga pribadi dong untung. Itu yang brengsek itu. Itu faktor pertama. Itu faktor kedua, semua tindakan kita pasti efek ke orang lain, kepentingan orang kan. Selama kamu gak takut mati, Jakarta ini cepat beres kok. Kamu gak ada kepentingan pribadi, gak ada takut mati, beres Jakarta. Berantem aja sama semua orang macam-macam, lo aja petinju aja lo motor. Gue halangin, gue hajar, gue halangin, gue aja petinju gitu. Betul, di sini tuh kamu gak usah belajar, gak usah latihan otak, saya bilang. Latihan otot tiap hari. Supaya berantemnya ya dipukul 5 kali masih berdiri. Itu yang penting gitu. Ini kan perlu latihan otot aja di sini, saya bilang. Gak perlu latihan otot. Kalau otak banyak yang pintar kok. Jadi saya harap grup Coca-Cola mau Ades gitu kan, Ades ada kan. Itu menarik. Jadi saya pengen kalau Pak Gubernur, kan kita langsung kursi di taman. Bayangin nggak kalau kita duduk sore-sore atau pagi-pagi di taman, di kursi-kursi di trotoar itu, liatin bus yang lewat 3 dimensi. Itu punya pemandangan tersendiri. Apalagi nanti orang pasangnya jadi LED malamnya itu kagak. Kalau dia mesti bayar. Dia itu kayak karnaval. Jadi kita duduk tuh kayak karnaval bus. Itu karnaval tiap hari DKI. Kalau masuk ke dalam bisa kasih pegang Coca-Cola, pegang Ades, pegang Pepsi, pegang macam-macam gitu. Fanta gitu. Itu menarik. Menarik sih Pak. Dan buat masyarakat juga sebenarnya membantu. Membantu. Jadi juga naik ke dalam. Iya. Nanti juga jual produk Anda kan di situ kan. Jadi lihat produk kan. Nggak ada artinya Anda pasang 1 billboard 3 miliar nggak cukup.
tengah pusat kota. Nah, Anda nggak boleh pasang. Ini paling besi di bawah 3 miliar, Anda udah jalan. Bu Susi, kalau datang. Gak apa. Saya pengen semua taman dibuat untuk aktif dia. Dibuat aktif. Nanti kalau ingatin BPKD ya, saya nggak mau ada alasan nggak boleh luar jalan. Saya pikir benar ini loh, semua harus dibuat tempat sarana olahraga. Nggak ada yang rawat, jadi mereka komunitas yang berantakan. Yang ada anggaran ini kita cabut ke tempat yang orang nggak mau. Sehingga dengan jalan demikian 1 tahun ini seluruh taman DKI bisa selesai. Uang kita, uang swasta. Ya, udah ketemu oke ya, saya tinggal. Kalau handphone $20. Saya pikir 1 bus. Itu bus penting. Bantu kami karena kami minta beli. Kalau mau lihat uang kerja Pak Hoki Bowo 10 tahun di sini.